warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sekar Chandra Pawana, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenankan, melalui video ini saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, sebagai salah satu prasyarat sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Hukum Adat. Hukum Adat merupakan mata kuliah wajib yang wajib diambil pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta di semester 2. Selain itu, merupakan mata kuliah prasyarat untuk mengambil mata kuliah Hukum Kekerabatan, serta merupakan prasyarat kelulusan bagi mahasiswa yang akan mengambil program kekhususan Hukum Pertanahan, Hukum Lingkungan, dan juga Hukum Adat. Pembelajaran dilakukan secara sinkron dan juga asinkron. Sinkron dilakukan melalui tatap muka di kelas dan juga tatap muka melalui Microsoft Teams, serta asinkron dilakukan melalui Learning Management System yang disediakan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai mata kuliah Hukum Adat yang saya ambil. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah Hukum Adat sebagaimana telah disampaikan pada video sebelumnya. Mata kuliah Hukum Adat merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 2 dengan kode mata kuliah HK01222 dengan bobot SKS sebanyak 2 serta merupakan mata kuliah wajib pada program studi hukum. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan metode pembelajaran menggunakan sistem Student Centered Learning, di mana pusat pembelajaran ada pada mahasiswa, dosen berkedudukan sebagai fasilitator. Ditunjang dengan sistem Discovery Learning dan Problem Based Learning, di mana kedua metode ini menunjang kegiatan mahasiswa supaya dapat lebih banyak berdiskusi dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengemukakan pendapat, baik itu dalam bentuk presentasi maupun dalam bentuk keaktifan kelas. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara sinkron dan asinkron sebagaimana telah dijelaskan pada video sebelumnya. Universitas Atmajaya Yogyakarta menyediakan Learning Management System melalui situs kuliah UAJY yang dapat diakses melalui link https://kuliah.uajy.ac.id. Berikut adalah penampakan pada halaman depan dari LMS Universitas Atmajaya Yogyakarta. LMS ini sangat mendukung proses belajar mengajar, baik itu untuk mengunggah materi perkuliahan maupun mendukung tugas-tugas serta keaktifan kelas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Inilah hasil penampakan dari Learning Management System yang ada dalam situs kuliah uajy.ac.id. Berikut adalah tangkapan layar yang menunjukkan bagaimana proses perkuliahan berlangsung dari mulai pertemuan 1 sampai kepada pertemuan sesudah UTS. Mahasiswa dapat mengunggah tugas-tugas yang sudah dikerjakan dan juga mengunduh materi yang sudah diunggah oleh dosen. Jadi di dalam LMS ini antara dosen dan mahasiswa ada interaksi yang terjalin sehingga perkuliahan dengan sistem sinkron maupun asinkron dapat didukung dengan baik dengan adanya LMS ini. Dengan demikian menunjukkan bahwa dalam proses belajar yang dilakukan, mahasiswa juga mengikuti perkembangan teknologi dan kemudian teknologi tersebut mendukung kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Hukum Adat ini. Untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan, maka proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan kuis yang dibuat dalam situs kuliah maupun MS Team ataupun melalui media Kahoot dan lain sebagainya, juga melalui diskusi kelompok serta presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, proses evaluasi juga dilakukan dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kesemuanya merupakan komponen penilaian dengan bobot sebagaimana ada di dalam slide ini. Setelah ini akan disajikan bagaimana proses belajar mengajar yang dilakukan secara sinkron melalui aplikasi Microsoft Teams. Dalam video yang akan ditampilkan akan ada kelas paralel, yaitu 2 kelas mata kuliah. Oke, baik ya. Sekali lagi saya sapa semuanya, selamat sore. Sore Bu. Sore Bu. Sore Bu. Ya,
Ya, terima kasih. Hari ini kita bertemu di kelas ini secara daring. Sekali lagi saya sampaikan bahwa meskipun ini secara daring, namun ada baiknya kita tetap menjaga proses belajar mengajar selayaknya kita kuliah di dalam satu kelas tatap muka langsung ya. Jadi meskipun ini daring, tapi ini tetap kita sedang dalam proses belajar mengajar. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, kamera dinyalakan, tetap fokus, mencatat, dan mengikuti sistem perkuliahan yang akan kita laksanakan pada saat sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan Ketua Kelas, Kavin, untuk pimpin doa. Silahkan, Kavin. Oke Bu, teman-teman, Ibu Sekar, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih Kavin. Baik, jadi ini adalah pertemuan kita yang ke-7 untuk mata kuliah hukum adat, khususnya untuk kelas E ya. Baik teman-teman yang terkasih, sebagaimana yang ada di dalam RPS bahwa kuliah hukum adat ini gitu ya, kita masuk kepada materi tentang corak dan sistem hukum adat. Nah, sebelumnya rekan-rekan mahasiswa sudah mempelajari tentang pengertian dari apa itu hukum adat, apa itu adat. Rekan-rekan mahasiswa sudah bisa memahami dan mengidentifikasi berkaitan dengan hal tersebut. Begitu. Kemudian rekan-rekan juga sudah mempelajari tentang unsur dan sumber pengenal dari hukum adat gitu ya. Unsur pengenal hukum adat itu meliputi dua hal, jadi unsur yang tercatat maupun unsur yang terdokumentasikan. Kemudian untuk unsurnya gitu ya, tadi sumber pengenal hukum adat, dan kalau untuk unsurnya itu kita bisa mengetahui bahwa hukum adat itu terdiri dari unsur asli dan unsur agama, di mana kemarin kita belajar tentang teori receptio in complexo. Dan terakhir itu saat ini kita akan belajar tentang corak dan sistem hukum adat di pertemuan ke-7 ini. Untuk agenda perkuliahan kita sama seperti kita kalau kita bertemu kuliah tatap muka langsung ya. Yang pertama nanti akan ada introduction atau penjelasan dari saya mengenai apa itu corak dan sistem hukum adat. Kemudian saya akan berikan primary goals dan apa yang harus teman-teman cari, karena perkuliahan kita ini menggunakan sistem student center learning, di mana rekan-rekan mahasiswa ini merupakan senternya, pusat dari sistem perkuliahan, sehingga interaksi dengan mahasiswa itu harus lebih banyak diutamakan. Maka nanti saya akan sampaikan primary goals atau tujuan yang akan kita capai dalam perkuliahan ini, dan kemudian kita masuk kepada diskusi, tanya jawab, dan juga timeline, terakhir summary, karena ini perkuliahan ke-7 yang artinya setelah perkuliahan ini kalian akan mempersiapkan diri untuk UTS, maka nanti akan diberikan summary atau semacam kisi-kisi gitu ya, ringkasan dari seluruh pertemuan kita, materi hukum adat yang sudah kita pelajari bersama gitu. Sesuai dengan agenda kita hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang corak dan sistem hukum adat, maka ketika kita mempelajari tentang hukum adat, kita tahu corak itu adalah sesuatu hal yang bisa menunjukkan, mengidentifikasi seperti apa itu hukum adat gitu ya. Kemudian kalau kita membicarakan tentang sistem hukum adat, sebetulnya kita juga sedang mempelajari bagaimana corak yang ada, bagaimana corak yang kemudian membentuk sistem hukum adat tersebut. Kita masuk kepada pemahaman terlebih dahulu tentang sistem hukum. Karena kita akan belajar tentang sistem hukum adat, maka kita mau belajar dulu apa yang dimaksud dengan sistem hukum. Baik, silahkan boleh dibaca. Efraim Yehuda Shalom. Sistem berasal dari bahasa Yunani, sistem. Menurut
Billy Freud, pengertian sistem hukum ialah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Menurut Scholten, pengertian sistem hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum, tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu. Dan menurut Subekti, sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan di mana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi kalau kita bahas dulu pengertian sistem. Sistem itu artinya sebuah pola yang terdiri dari bagian-bagian, kemudian saling berkaitan, bagian-bagian tersebut saling berkaitan, kemudian saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya sistem informasi, berarti bagian-bagian dari pemrograman yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, kepada manusia gitu. Kalau sistem hukum berarti bagian-bagian dari hukum yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, kemudian saling bekerja secara bersama-sama, menunjukkan pola tertentu untuk mencapai tujuan. Karena ini merupakan sistem hukum, maka tujuan yang dicapai pun adalah tujuan dari hukum. Apa tujuan hukum? Ketertiban, kemudian keadilan, lalu kepastian hukum, bagus. Lalu apa? Kemanfaatan. Nah, sistem hukum ini itu ada bermacam-macam. Ada sistem hukum Islam, ada sistem hukum Barat, ada sistem hukum adat gitu ya. Ada sistem hukum Eropa kontinental, ada sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, sistem hukum itu memiliki ciri tertentu yang menunjukkan, oh ini loh disebut sistem hukum adat, oh ini loh disebut sistem hukum Islam, oh ini loh disebut sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, ini tadi yang sudah dibaca oleh Efraim itu beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Jadi ini adalah pengertian tentang sistem hukum. Nah, sistem hukum adat. Coba Desi Setiasi Tumeang, coba dibaca Desi. Sistem hukum adat dipengaruhi oleh sifat hukum adat. Hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan RI yang mengandung unsur asli dan agama. Sistem hukum adat bersendikan pada alam pikiran bangsa Indonesia. Ya, jadi sistem hukum adat ini dipengaruhi oleh corak dan sifat dari hukum adat. Tadi saya sudah sampaikan ya di awal, ketika kita membahas tentang sistem hukum adat, maka nanti kita akan melihat corak-corak yang berlaku dalam hukum adat itu. Nah, corak dan sifat hukum adat ini menunjukkan keaslian, menunjukkan volkis, menunjukkan nilai asli dari hukum Indonesia. Maka sistem hukum adat itu bersendikan pada alam pikiran bangsa Indonesia. Jadi sistem hukum adat itu adalah bagian-bagian dari hukum adat. Kita akan mempelajari nih, hukum adat itu kan tidak hanya bicara tentang hukum adat saja, tetapi di dalam hukum adat itu nanti kita akan melihat, oh ada hukum keluarga, ada hukum tentang perkawinan, ada hukum waris, ada hukum berkaitan dengan pelanggaran adat, ada hukum berkaitan dengan pertanahan adat. Nah, di dalam bagian-bagian hukum adat yang saya sebutkan tadi, mereka saling bersatu menjadi sebuah sistem. Dan ketika sistem itu bergerak, ketika sistem itu digerakkan, dipengaruhi oleh corak dan sifat dari hukum adat itu sendiri. Misal ketika ada perkawinan, ya, ketika ada orang melangsungkan perkawinan, dalam hukum adat maka tidak dikenal yang namanya istilah mungkin intimate wedding, di mana perkawinan itu hanya dihadiri oleh calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, atau calon suami atau calon istri, kemudian kedua orang tuanya. Atau yang menikah hanya
laki-laki dan perempuan saja, calon istri dan calon suami, mereka datang ke KUA mungkin, ke gereja mungkin ya, kalau kita lihat di film-film di luar negeri kan ada tuh, mereka nikah langsung di gereja tanpa dihadiri siapapun, yang datang mungkin hanya sahabatnya. Karena hukum adat memiliki corak komunal, maka ketika ada perkawinan tidak bisa hanya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan saja. Mengapa? Karena bagi mereka perkawinan itu merupakan satu hal yang penting, di mana ketika terjadi perkawinan berarti ada dua kerabat yang akan saling bersatu. Ketika perkawinan yang terjadi ketika perkawinan tersebut terjadi pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal, di mana posisi laki-laki itu lebih tinggi, maka nanti pihak perempuan akan dibawa masuk ke pihak laki-laki. Jadi ada pemindahan keanggotaan kerabat dari perempuan ke laki-laki. Saya akan memberikan pertanyaan panduan, di mana pertanyaan ini juga sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman tinggal mengkonfirmasi ulang. Ini ada 5 pertanyaan yang nanti akan kita bahas pada sesi diskusi. Jadi silahkan saya berikan waktu kepada teman-teman untuk bisa mencari jawabannya. Nah, kemudian untuk nomor 4, ini kan diminta untuk mencari contoh konkret. Jadi teman-teman upayakan harus sudah bisa memberikan contohnya ya. Contoh-contohnya. Kan di nomor 3 itu diminta, rekan-rekan mahasiswa diminta untuk menyebutkan 10 perbedaan pokok antara sistem hukum pidana menurut KUHP dan sistem hukum delik atau pelanggaran adat. Nah, dari tiap-tiap perbedaan pokok, rekan-rekan diminta untuk mencari contoh konkret. Sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Silahkan siapa yang mau menjawab untuk soal nomor 1? Silahkan saya berikan kesempatan kepada Wihelmina, Lilih Prayitno Putri, silahkan dijawab. Ya Bu, sebentar ya Bu. Saya buka dulu. Ya, baik. Saya tunggu. Untuk soal nomor 2, silahkan dijawab oleh Kalista Cahya Prabawa. Iya Bu. Baik. Siapa dulu yang sudah dapat, silahkan memberikan jawabannya terlebih dahulu. Kalista atau Lilih? Siapa dulu? Saya sudah dapat Bu. Baik, yuk silahkan dijawab. Sebelumnya mohon maaf Bu, izin off kamera soalnya sinyalnya kurang stabil di tempat saya. Baik, silahkan, nggak apa-apa. Jadi yang nomor 1, sebutkan 4 corak hukum adat dan jelaskan masing-masing. Jadi ada corak hukum adat yang pertama, itu ada religius magis atau religio magis. Jadi bersifat kesatuan batin, ada kesatuan dunia lahir dan dunia gaib. Ada hubungan dengan arwah-arwah nenek moyang dan makhluk-makhluk halus lainnya. Percaya dengan adanya kekuatan gaib, pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang. Setiap kegiatan selalu diadakan upacara-upacara religius. Percaya adanya roh-roh halus, hantu-hantu yang menempati alam semesta seperti gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, batu, dan lain sebagainya. Lalu juga percaya adanya kekuatan sakti dan adanya beberapa pantangan-pantangan. Lalu corak yang kedua itu adalah corak communtract atau komunal atau kebersamaan, yaitu kehidupan masyarakat hukum adat selalu dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh dengan kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Komunal sendiri yang artinya yaitu manusia terikat pada kemasyarakatan, tidak bebas dari segala perbuatannya. Yang kedua, setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Yang ketiga, hak subjektif berfungsi sosial. Yang keempat, kepentingan bersama lebih diutamakan. Yang kelima, sopan santun dan sabar.
Yang keenam, sangka baik. Dan yang terakhir, saling hormat menghormati. Lalu ada corak yang ketiga, yaitu corak tunai atau kontan. Adalah asas kontan atau tunai itu bahwa dengan perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya saat berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Misalnya, perbuatan hukum dalam hukum adat tentang suatu perbuatan kontan adalah jual beli lepas, perkawinan jujur, dan melepaskan hak tanah, serta adopsi. Lalu corak yang terakhir yaitu corak visual ataupun nyata atau konkret. Adalah tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan hukum tertentu harus dinyatakan dengan benda yang berwujud. Umumnya masyarakat Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum selalu konkret atau nyata. Sudah Bu, itu terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah disebutkan oleh Mbak Wilhelmina Lili ada 4 corak. Yuk kita sebutkan bersama-sama. 1 tadi religio magis, oke. 2 ada corak komunal kebersamaan. 3 kontan tunai dan visual. Jadi selalu ada tandanya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana sistem hukum yang terbangun, yang berjalan dalam hukum adat. Jadi 4 corak ini harus teman-teman ingat. Misal nanti kita akan membahas tentang pelaksanaan delik, sanksi pelaksanaan dari sanksi yang diberikan akibat adanya pelanggaran adat. Misal di situ kita tahu bahwa sanksi itu tidak hanya sanksi material, tapi ada sanksi imaterial juga. Ketika ada diberlakukan sanksi imaterial, di mana di situ ada upacara, ada selamatan, ada penyucian diri, ada upacara besar untuk pembersihan. Nah, itu ada aspek religio magisnya. Karena masyarakat hukum adat percaya bahwa setiap pelanggaran itu dianggap mengganggu keseimbangan. Sama seperti contoh yang saya berikan tadi di suku Tame, di Kabupaten Mamberamo Raya, bahwa ketika terjadi perselingkuhan, di situ ada pelanggaran atas ketidaksetiaan. Nah, ketidaksetiaan itu menimbulkan ketidakseimbangan, kekacauan. Maka itu harus dibersihkan. Nah, selain itu ada ungkapan permintaan maaf. Jadi ketika melakukan kesalahan kepada manusia atau kepada ciptaan Tuhan yang ada di kehidupan di dunia ini, itu sama aja melanggar tatanan yang juga diatur dari kekuatan yang adi indrawi di luar dari manusia ini, baik itu Tuhan ataupun nenek moyang. Jadi masyarakat hukum adat percaya, misal ada gempa bumi, oh berarti nenek moyang nih marah nih. Padahal di situ misalnya gempa bumi itu karena ada faktor alam, atau banjir, wah nenek moyang marah karena masyarakat hukum adat menebangi pohon secara liar. Nah, seperti itu. Jadi itu aspek religio magisnya. Nanti ada aspek visualnya seperti apa, ada tanda-tanda, ada wujud-wujud nyata. Seperti itu ya, rekan-rekan. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Sebutkan dan jelaskan 3 perbedaan fundamental. Fundamental itu berarti perbedaan mendasar antara sistem hukum adat dan hukum barat. Silahkan Veronica. Perbedaan fundamental antara sistem hukum adat dan hukum barat. Di dalam hukum barat mengenal Sachliches dan Personenliches. Hak atas suatu benda berlaku tiap orang bersifat mutlak. Sedangkan Personenliches hak orang sebagai subjek bersifat relatif. Sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian hakiki dalam 2 golongan tersebut. Hukum adat merupakan satu kesatuan yang utuh. Atas dasar kebutuhan itu sistem dibentuk. Baik, kemudian itu baru bagian pertama. Masih ada 2 lagi. Jadi kan ada 3 hal pokok yang membedakan. Yang pertama, hukum adat tidak mengenal Sachlich dan Personenlich. Oke.
Soal yang terakhir, delik-delik khusus dalam hukum adat. Yo, silahkan siapa yang mau menyebutkan? Kelompok 3, Bu. Yo, silahkan Noel, kelompok 3. Jadi izinkan saya untuk mewakili kelompok 3 untuk menyebutkan delik khusus dalam hukum adat. Sekiranya Baik. ada 12, Bu. Ada 12. Jadi yang pertama ada pengkhianatan, kemudian yang kedua ada pembakaran kampung. Yang ketiga delik terhadap pribadi kepala adat, keempat sihir atau tenung, yang kelima pengganggu kekuatan batin masyarakat, keenam incest atau sumbang atau biasanya pernikahan sedarah. Kemudian Ya. ketujuh rekrut tanpa nikah. Yang kedelapan melahirkan gadis. Yang kesembilan perbuatan zina. Yang ke-10 pembunuhan. Yang ke-11 aksi pencurian. Yang ke-12 perbuatan melukai berat ringannya di setiap wilayah hukum adat itu berbeda. Betul. Jadi ada 12 ya, teman-teman. 12 delik khusus dalam delik adat. Jadi artinya delik ini itu hanya ditemukan di masyarakat hukum adat. Ini hasil penelitiannya Prof. Endang ya, teman-teman ya. Jadi ditemukan 12 delik ini. Pembakaran kampung. Nah, karena itu tempat tinggal masyarakat hukum adat. Nah, ini akan ada perang suku nih. Kemudian apabila ada penyerangan kepada kepala adat, nah itu masyarakat hukum adat secara bersama-sama akan merasa bahwa wah, terancam kita nih, harga diri kita disepelekan. Tuh, maka akan ada perang suku. Sihir tenung itu masih ada ya. Kemudian hamil tanpa nikah itu juga dianggap sebagai pelanggaran adat. Melarikan gadis, dalam hal ini misal ada kawin bawa lari. Nah, ketika orang sudah menikah tapi lari gitu, tidak seizin orang tuanya, nanti ketika proses pernikahan tetap harus ada denda adat yang akan dibayarkan. Nah, tiap-tiap daerah nantinya akan memberikan sanksi yang berbeda-beda pertimbangan berat ringannya itu. Gitu teman-teman. Oke, jadi ini pembahasan kita untuk sistem hukum adat. Jadi sekali lagi tadi rekan-rekan sudah mempelajari bersama-sama tentang satu, pengertian sistem hukum adat itu sendiri, perbedaan sistem hukum barat dengan sistem hukum adat. Kemudian kita sudah mempelajari 10 perbedaan pokok sistem hukum pidana dengan delik adat. Lalu kemudian kita sudah juga mulai mengetahui delik-delik khusus dalam hukum adat. Dan terakhir, untuk sekali lagi untuk tadi bentuk contoh-contoh konkretnya, saya mohon contohnya benar-benar konkret. Tadi kelompok 2 sudah menyebutkan secara konkret. Nah, nanti tinggal diberikan sumbernya di mana. Nah, untuk bagian ini silahkan bisa diperbaiki, diteruskan kembali, ditulis dengan baik. Kemudian dalam bentuk file Microsoft Word, nanti di-upload file di MS Team ini. Jadi silahkan kalian upload file saja, dengan maksud supaya semua orang di dalam kelas ini bisa saling mempelajari materi yang sudah didapat oleh tiap-tiap kelompok. Mempersiapkan diri untuk ujian dan selamat menjaga kesehatan. Semoga hasil ujiannya dapat diperoleh dengan hasil yang maksimal. Untuk itu, marilah sebelum kita akhiri kelas ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan saya minta bantuan kepada Cindy Natania untuk memimpin doa, silahkan. Baik, teman-teman, doa akan saya ganti dengan agama Protestan, yang lain bisa menyesuaikan. Amin, terima kasih Cindy. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Sukses ujiannya, Tuhan memberkati. Dan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran
Untuk mata kuliah Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, khususnya untuk kelas yang saya ampu. Kiranya video pembelajaran ini dapat menunjukkan proses belajar mengajar yang sesuai dengan semangat dari pendidikan yang ada di Indonesia, serta semangat dari Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Dan juga dapat menunjukkan bagaimana proses pendidikan karakter untuk menanamkan visi dan misi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, kiranya kita dapat bertemu kembali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Sekar Chandra Pawana undur diri.